Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Kali ini Dul akan menghadirkan sebuah tutorial kepada teman-teman masih di seputaran tips dan trik serta ilmu-ilmu berkenaan dengan teknologi informasi, terutama kaitannya dalam hal ini penggunaan aplikasi-aplikasi Microsoft Office. Sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Dan juga tinggalkan komen-komen positif, komen-komen membangun yang bisa membuat channel ini makin berkembang ke depannya. Jangan lupa juga untuk selalu tinggalkan tombol likes dan juga share bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Kali ini saya akan memperkenalkan tutorial tentang Microsoft Word dari dasar sampai teman-teman bisa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Kali ini langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Untuk membuka Microsoft Office Word, teman-teman bisa langsung membukanya dari tombol shortcut yang ada di desktop atau mencarinya dari tombol start yang ada di sini. Kalau sudah ada di mouse use yang sering digunakan, di sini bisa tinggal klik. Kalau tidak ada, tinggal gulir ke bawah, cari tombol Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word. Nah, dalam video ini saya akan memperkenalkan dari dasar tombol-tombol penggunaan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Ya, ini adalah tampilan lembar kerja baru dari Microsoft Word saat kita baru membuka. Biasanya tampilannya di atas adalah judulnya dokumen 1 Microsoft Word. Ini artinya dokumen yang kita buka masih dokumen baru, belum pernah disimpan. Kalau sudah tersimpan, dokumen 1 ini akan berubah menjadi nama file ya, di mana kita menyimpan file ini. Nah, untuk sebuah proses pekerjaan lembar kerja Microsoft Word, teman-teman bisa melakukan setting halaman dulu atau langsung bekerja dengan setting halaman yang sudah ada ini. Nah, karena saya mau memperkenalkan satu persatu, jadi setting mungkin bisa diadakan terakhir. Kita langsung saja ke perkenalan masing-masing menu yang ada di Microsoft Word. Nah, di bagian atas ini adalah tombol-tombol yang ada di Quick Access menu namanya. Ini Quick Access menu. Jadi menu-menu yang diakses dengan cepat. Ini bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan dengan menekan tombol panah yang ada di paling kanan ini. Nah, Customize Quick Access Toolbar. Nah, ini adalah toolbar-toolbar yang bisa di-customize. Yang tercentang artinya tampil di sini. Ini ada menu Open, Save, kemudian Quick Print, Print Preview, Undo, Redo, dan kalau mau nambahkan tinggal klik. Misalkan new mau ditambahkan tinggal klik, maka tombol new akan muncul. Jadi kalau mau membuka halaman baru, lembar kerja baru, tinggal klik tombol ini. Itu adalah bagian Quick Access Toolbar. Bagian selanjutnya ini adalah bagian tab menu. Nah, ada tab menu Home, Insert, Quick Layout, Reference, Mailing, Review, kemudian View. Dan kemudian karena saya menggunakan worksheet PDF, ini otomatis akan terintegrasi dengan worksheet PDF di sini. Kalau kita mau membuat Microsoft Word kita menjadi file PDF di sini. Nah, saya mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari menu Home. Nah, di menu Home ini ada berbagai ribbon atau kelompok menu yang memiliki kelompok-kelompok fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah menu clipboard. Menu clipboard ini maaf, saya sedikit batuk, mungkin mengganggu. Ini ada tombol cut, copy, format pointer, dan paste. Ini adalah tombol-tombol yang digunakan untuk pengkopian.
mengcopy atau menggandakan atau juga memindahkan. Jadi kalau copy itu menggandakan, jadi saya coba tombolkan di sini. Ini misalkan undangan, saya buat begini. Nah, untuk tombol copy ini kita blok dulu. Nah, ini akan aktif kalau sudah ada objek yang terblok. Kalau copy itu menggandakan, jadi untuk teman-teman yang benar-benar pemula bisa simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Kemudian untuk paste-nya bisa langsung tekan paste kalau paste biasa. Kemudian atau teman-teman bisa menggunakan Ctrl F. Nah, undangan. Ini ada paste spesial. Tadi sudah kita copy, paste spesial. Mau apa? Sebagai format tag, office dokumen. Ini fungsinya akan nanti kita pelajari lebih jauh pada video-video selanjutnya. Nah, kemudian kalau untuk cut itu adalah memindahkan. Artinya kita seperti copy paste, tapi hanya kalau copy file asli yang kita miliki awal itu tertinggal. Kalau cut akan hilang, artinya dipindahkan. Undangan kita cut di sini, kemudian ini akan hilang. Kita paste di bawah sini misalkan, maka dia akan berpindah ke sini. Itu adalah perbedaan antara copy dan cut. Kita tutup di sini. Nah, selanjutnya format painter itu adalah untuk mengcopy format penulisan. Jadi misalkan begini, saya blok merah. Kalau ini saya format painter, ini saya klik di sini, jadi penggunaan format painter kita blok, kemudian format painter akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik, maka nah itu adalah penggunaan tombol cut and copy. Kemudian pada ribbon font adalah untuk memilih font. Jadi ini atau ukur abjad. Kita coba lagi, ketikkan lagi tadi undangan. Nah, bentuk fontnya apa? Kita tinggal blok, kemudian pilih jenis fontnya. Jadi di Microsoft Word sudah banyak disediakan font-font yang teman-teman bisa pilih. Kalau fontnya kurang cocok, teman-teman juga bisa download di internet, kemudian diinstal di Office teman-teman untuk menambahkan jenis-jenis font yang lebih banyak. Kan saya ganti dengan Arial Black, jadi lebih hitam warnanya. Ini untuk mengganti ukuran, jadi ini font size untuk mengganti ukuran jadi 20, 22 atau berapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini. Atau teman-teman bisa menggunakan tombol ukuran yang ada di sebelah kanan ini, inti untuk grow font atau menambah ukuran menjadi lebih besar, grow font. Nah, gini. Atau yang sebelah kanannya lagi ini adalah shrink font atau mengurangi ukuran font. Nah, akan semakin mengecil. Itu adalah untuk tombol-tombol yang ada di bagian atas ini. Untuk bagian bawah ini ada tombol menu bold, italic, dan underline. Bold ini untuk cetak tebal, karena ini kebetulan sudah font yang black, biasanya tidak kelihatan. Saya ganti yang Arial biasa. Ini kalau kita tekan bold, dia akan kelihatan jelas. Jadi aslinya Arial seperti ini, kita bold, dia menjadi cetak tebal. Nah, kemudian sebelahnya ini adalah italic atau garis miring, cetak miring. Nah, hurufnya menjadi miring. Biasanya ini sering digunakan untuk penulisan di istilah-istilah asing. Kalau teman-teman sedang menulis laporan, skripsi, dan lain sebagainya, istilah-istilah asing digunakan cetak miring seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kanan U, yang di bawahnya ada garis ini atau kependekan dari underline. Ini kalau diklik
maka pada teks yang teman-teman blok akan muncul garis bawah seperti ini. Nah, itu 3 tombol ini. Jadi kalau ingin menghilangkan tinggal dinonaktifkan saja. Ini akan hilang selama teks yang dimaksud sudah diblok. Kalau tidak diblok tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Nah, kemudian tombol selanjutnya ini adalah tombol strike through atau memberi coretan. Jadi ini kita blok, kita buat coretan seperti ini. Nah, coba kita ganti, misalkan biasanya dalam undangan itu hadir atau tidak. Ini tombelnya. Atau keterangan, biasanya naik kelas. Kalau teman-teman buat pengumuman, surat pengumuman, naik kelas, tidak naik kelas. Saya kecilkan ukurannya terlalu besar. Nah, begini misalkan. Nah, yang karena pengumuman ini untuk yang naik kelas, yang tidak naik kelas kita coret gitu misalkan. Nah, ini biasanya begitu. Maka artinya yang digunakan adalah yang naik kelas. Itu adalah untuk tombol strike through tadi. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol lagi satu yang namanya subscribe. Ini subscribe ini adalah untuk memberikan efek teks lebih kecil. Jadi teman-teman misalkan mau menuliskan H2O, ya, H2O pada kimia, matematika dan lain-lain. Nah, duanya akan menjadi sejajar. Nah, teman-teman untuk membuat ini jadi kecil menggunakan tombol ini. Nah, H2O penulisan lambang-lambang kimia atau lambang-lambang matematika bisa menggunakan tombol ini. Kalau yang di sebelah kanannya lagi ini tombol superscript, ini adalah kebalikan. Jadi misalkan 5 kuadrat, teman-teman begini nulisnya, maka ini tinggal di blok yang 2. Atau diklik dulu baru dihilangkan ya. Misalkan 8 kuadrat kita klik, kemudian ini kita klik, baru klik angka 2, maka 8 kuadrat. Begitu cara penggunaannya. Nah, itu adalah menu-menu untuk penulisan. Yang selanjutnya sebelah ini adalah untuk mengganti case atau jenis huruf. Ada huruf besar semua. Ini undangan. Ada sentence case, ini naik kelas. Kalau kita ganti sentence case, dia huruf besarnya hanya ada di awal kalimat seperti ini, namanya sentence case. Jadi setelah titik nanti akan ada huruf besar lagi. Kalau lowercase semua huruf kecil. Ini ganti huruf kecil. Kalau uppercase semua menjadi huruf uppercase, menjadi huruf besar. Capitalize ini each word, ini masing-masing awal dari kata akan menjadi huruf besar. Naik kelas. Kalau toggle tadi ini kebalikannya, awal huruf malah huruf kecil. Awal kata menjadi huruf kecil, yang lain huruf besar. Ini adalah penggunaan tombol-tombol yang ada di font. Tadi sudah saya jelaskan di bagian atas, bagian bawah. Terus ini adalah untuk pewarnaan. Ini untuk pewarnaan latar. Jadi kalau ini warna merah ya, yang muncul kita klik langsung dia warna merah. Memberikan blok. Kalau ingin warna lain berarti tinggal pilih warnanya di sini. Hijau. Kita blok di sini dulu, sorry. Hijau. Biru. Dan seterusnya. Ini adalah warna font. Kita ganti warna fontnya merah misalkan. Kita blok dulu warnanya merah. Atau kita pilih warna lain, di sini warna kuning. Nah, itu adalah untuk memberikan warna pada font. Pelan-pelan mungkin di sini teman-teman bisa pahami sedikit demi sedikit sebelum saya melanjutkan ke menu ribbon selanjutnya. Masih di tab menu home. Selanjutnya adalah ada paragraf. Nah, paragraf ini adalah untuk mengatur pengaturan penulisan paragraf. Di sini teman-teman akan kelihatan kalau
teksnya sudah berupa teks banyak, saya ketikkan saja. Misalkan saya beri contoh, Assalamualaikum. Sorry, di sini aktif. Saya hapus dulu sebelum saya nonaktifkan. Ya. Assalamualaikum dengan tanpa mengurangi rasa hormat, bersama surat ini kami memberitahukan bahwa pada hari ini, begitu seterusnya ya. Nah, pada kita ganti ukurannya aja dulu. Ini terlalu besar kayaknya. Ganti ukuran normal menjadi 12. Nah, pada menu paragraf ini, yang bagian ini adalah untuk perataan, yang sini adalah untuk rata kiri. Jadi teks akan rata garis tepi sebelah kiri. Yang ini adalah rata tengah. Posisi teks akan rata di tengah. Jadi kanan kirinya akan menyesuaikan jarak dengan posisi garis tepi kanan dan posisi garis tepi kiri. Kemudian yang ini rata kanan. Dengan mengklik tombol ini, maka teks akan menjadi rata sebelah kanan, rata dengan garis tepi sebelah kanan. Yang ini rata kiri kanan. Nah, rata kiri kanan ini akan nempel sebelah garis sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau teksnya lebih banyak lagi akan lebih kelihatan kalau paragrafnya panjang. Nah, kemudian setelah itu pada menu paragraf ini di bagian atas ada menu bullet. Kemudian ini ada menu numbering. Nah, ini adalah untuk memberi tanda. Kalau bullet itu memberi tanda, tapi pilihan tandanya banyak sekali. Ada lingkaran hitam, lingkaran putih, ada kotak. Jadi kalau saya pilih ini misalkan, maka ada penanda bullet di sini. Biasanya untuk opsi-opsi. Kemudian kalau penamaran menggunakan nomor, angka apa saja yang ingin digunakan, jenis-jenisnya ABC atau 1 2 seperti ini penomoran. Itu adalah untuk memberikan nomor pada masing-masing tag. Nah, nomor-nomor dan bullet tadi itu akan otomatis muncul untuk teks yang sudah enter. Jadi kalau di sini ditekan enter, nah ini maka akan muncul nomor baru gitu. Jadi secara otomatis. Nah, kemudian selain itu ini ada menu multi level list. Jadi untuk bertingkat, nanti teman-teman bisa gunakan di tingkat yang lebih mahir. Mungkin untuk tingkat pemula yang perlu dikenal pada menu home tadi yang sudah saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya ada tab menu insert. Nah, di tab menu insert ini teman-teman bisa menambahkan objek-objek baru atau objek-objek dari luar Microsoft Word ke dalam menu Microsoft Word. Misalkan di sini mau menginsertkan, yang pertama adalah cover page. Jadi teman-teman misalkan membuat sebuah laporan, membuat sebuah proposal dan lain sebagainya, ingin menambahkan cover di bagian depan, teman-teman tinggal klik pilih ini. Nah, ini sudah banyak sekali disediakan template cover yang ada di Microsoft Word. Jadi teman-teman tinggal pilih saja, pilih jenis yang diinginkan. Misalkan ini saya pilih. Nah, jadi untuk cover page, karena cover selalu di awal, dia akan otomatis muncul. Jadi kalau teman-teman tadi sudah sampai di halaman 2 dan 3 ngetiknya, dia akan otomatis muncul di bagian atas, di bagian depan. Nah, ini adalah jenis cover yang saya pilih tadi.
teman-teman tinggal pilih di sini, misalkan isikan kontennya laporan PKL misalkan begitu. Nah, kemudian 2022 2023, dan di sini penjelasannya apa, abstraksinya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin aturan penulisan di mana teman-teman membuat laporan itu. Selanjutnya ini adalah insert blank page, artinya untuk membuka halaman baru. Jadi mau masuk ke halaman selanjutnya, blank page. Jadi kalau teman-teman ada di sini, saya insert blank page, maka dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Jadi langsung dilompati yang bagian kosong ini. Kemudian menu selanjutnya ini ada page break. Page break ini adalah untuk memotong halaman. Artinya antara halaman yang di atas dan di bawahnya menjadi bagian yang terpisah. Ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk memberikan nomor halaman yang berbeda. Biasanya sering kita kalau membuat laporan, nomor halaman itu berbeda. Bagian awal, bagian depan itu. Seperti misalnya kata pengantar, daftar isi, itu biasanya menggunakan tombol nomor abjad Romawi. Kemudian bagian isinya itu dari bab 1 dan seterusnya biasakan menggunakan halaman baru dengan menggunakan angka Romawi. Nah, itu pembuatan penulisannya atau penyusunannya biasakan menggunakan menu page break ini. Teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh tentang pemberian nomor halaman berbeda ini bisa simak video tutorial saya yang khusus membahas tentang pembuatan nomor halaman berbeda, pemanfaatan page break ini. Nah, selanjutnya di sini ada masih di tab menu insert, ada ribbon di sini tabel. Jadi insert tabel, teman-teman bisa menginsert tabel dengan memilih jumlah kolom dan barisnya di bagian sini. Jadi satu kolomnya misalkan ada 4 kolom 5 baris, kita tinggal klik begini, kemudian diklik, maka dia akan muncul begini. Ada 4 kolom dan 5 baris. Tinggal diisi kolomnya, mau diisi dengan apa, dan lebarnya bisa sesuaikan dengan begini caranya. Nah, misalkan di sini nomor, kemudian di sini nama, alamat, jenis kelamin, itu ya. Nah, ini namanya mungkin agak panjang, jenis kelamin mungkin karena pendek, kita alamatnya yang dibuat lebih lebar begini. Nah, ini kita ukur sesuai dengan ukuran kertas. Nah, itu adalah pemanfaatan kolom. Kemudian selanjutnya ada menu insert picture. Ini adalah untuk menambahkan gambar ke lembar Microsoft Word kita. Misalkan di sini picture, mau menambahkan gambar apa di sini, teman-teman bisa pilih. Misalkan untuk soal ini, kebetulan saya, nah, ini adalah menambahkan gambar. Nah, saat kita menambahkan gambar akan langsung menuju ke menu format. Ini adalah untuk pengaturan format. Jadi terutama di sini yang teman-teman bisa gunakan ini adalah tag wrapping. Jadi menu gambar yang teman-teman insertkan di sini itu tidak bisa digeser-geser karena posisinya mengikuti posisi awal diletakkan. Teman-teman bisa menggunakan wrapping ini, tag wrapping, bisa menggunakan square di tengah-tengah. Ini biasanya lebih enak menggunakan in front of text, di depan teks. Kalau behind text akan tertutupi. Ini begini. Nah, pada saat ini dianggap menutupi tab, ini sudah bisa digeser sesuai keinginan. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dalam teks yang teman-teman buat. Kalau mau diberi bingkai picture seperti ini bisa tipis seperti ini atau dibentuk oval. Nah, ini adalah pilihannya. Ini bermacam-macam bingkai, menggunakan yang tipis saja. Nah, seperti ini. Itu adalah menu formatnya. Begitu klik di tombol lain, otomatis dia akan hilang formatnya. Kalau kita klik, formatnya akan muncul lagi. Bisa crop juga, di sini ada crop.
Nah, mau dipotong mungkin terlalu panjang, potong segini, crop, atau rotate di sini yang bisa digunakan. Rotate untuk memutar. Flip horizontal. Kita kembalikan. Nah, itu adalah menu format untuk memformat picture atau gambar yang sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, selanjutnya di menu insert ada clip art. Clip art ini hampir sama dengan picture, hanya pilihannya bisa lebih banyak. Kalau kita insert clip art akan muncul pilihan clip art di sini. Teman-teman nanti bisa mempelajarinya lebih jauh di video-video selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah menu shape. Menu shape di sini teman-teman bisa memasukkan gambar-gambar ikon-ikon tertentu yang sudah ada di Microsoft Word. Misalkan tanda panah, tanda hubung, bentuk objek oval, persegi, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan saya tekan panah ini, tulis panah, misalkan dari gambar ini mau diarahkan kemana, seperti ini. Nah, itu adalah shape. Sama, akan langsung terhubung ke formatnya, mau di format seperti apa, diberi shadow dan lain sebagainya, diberi warna dan lain sebagainya. Kita kembali ke menu format. Nah, kemudian ini smart art. Ini adalah untuk grafik-grafik yang biasanya nanti akan teman-teman banyak gunakan kalau teman-teman membuat sebuah laporan atau analisa sebuah data. Apalagi chart, nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi. Chart adalah untuk memberikan grafik pada data kita. Pilihannya banyak sekali bentuknya yang ingin kita gunakan apa. Kita tinggal klik kemudian tekan OK gini. Nanti akan diganti sesuai dengan datanya. Jadi karena kita tidak punya data, maka di sini akan muncul datanya itu ada 4, mau diisi apa saja. Nah, ya, ini akan mungkin bisa dipelajari lebih jauh lagi di video berbeda tentang pembuatan chart. Saya tutup aja dulu. Nah, ini saya hapus. Saya perkenalkan sedikit saja kepada teman-teman. Masih di menu insert. Nah, kemudian di sini ada menu hyperlink. Hyperlink itu adalah untuk memberikan link. Link ini untuk menghubungkan, bisa untuk membuka file tertentu atau untuk membuka halaman tertentu dari lembar kerja kita. Jadi ini dari file atau dari web ditempatkan pada dokumen kita atau dokumen baru yang ingin kita hubungkan ke dokumen ini. Itu secara garis besar penggunaan hyperlink. Nanti bisa kita pelajari lebih jauh lagi di menu-menu di video-video selanjutnya, karena kali ini saya benar-benar ingin membantu teman-teman yang pemula untuk mengenal Microsoft Word dari awal. Nah, selanjutnya itu yang link yang mungkin perlu diperkenalkan dulu. Yang selanjutnya adalah header dan footer. Nah, ini adalah menu untuk memberikan header dan footer, catatan kaki dan catatan kepala. Kalau kita klik header di sini, yang akan muncul adalah tipe-tipe atau jenis-jenis header yang bisa kita pilih di sini. Kalau teman-teman baca buku, biasanya di bagian bawah ada headernya. Nah, di sini kita pilih misalkan yang simple ini. Maka akan muncul biasanya ini sesuai judul yang sudah kita buat di awal. Laporan PKL tahun berapa. Nah, header ini di bagian atas, kalau footer di bagian bawah catatan kaki. Nah, kita misalkan tadi ke menu insert, kita buat footer. Footernya kita buat page number seperti ini. Ini akan muncul page number, ini halaman 3 gitu, otomatis akan muncul. Nah, ini juga sudah saya beberapa bagian sudah saya share di video sebelumnya tentang penggunaan header dan footer. Kemudian
ini adalah penggunaan page number. Untuk menambahkan page number, tadi header itu adalah header footer bentuk catatan kakinya, ini khusus untuk page number. Sebelah kiri, tengah, dan kanan, atau di bagian page marginnya dan lain sebagainya. Untuk pemberian nomor halaman, jadi teman-teman bisa memilih misalkan di bagian tengah ini, nah muncul di bagian tengah untuk penomoran halamannya. Itu adalah bagian menu insert, yaitu bagian header dan footer. Untuk ribbon selanjutnya adalah ribbon text. Nah, di sini ribbon text bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama adalah text box. Text box ini adalah untuk membuat sebuah box yang nanti isinya bisa dibuat teks. Nah, ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tanda tangan, karena text box bisa digeser sesuka hati kita. Jadi teman-teman kalau membuat sebuah kolom tanda tangan pada surat yang misalkan ada 2 atau tidak tanda tangan sekaligus, biar lebih rapi, bisa menggunakan text box ini. Misalkan di sini tanda tangan pertama adalah ketua panitia, kemudian namanya siapa, Abdul, udah buat semua, Dani pertama misalkan. Kemudian teman-teman yang sebelah kiri ada tanda tangan juga, copy aja ya, kita langsung copy aja dengan klik kanan, kemudian geser, kita copy. Nah, ini yang di sini ketua panitia, di sini sekretaris misalkan. Nah, di sini sekretarisnya biasanya ini Dian Pertiwi. Kemudian ke bawah lagi kita copy here, misalkan di sini pembina. Ahmad Bustami misalkan. Nah, ini masing-masing text box bisa teman-teman atur sesuai dengan keinginan nih. Rata tengah begini misalkan ya, kemudian di bold misalkan, nah sesuai keinginan. Kemudian untuk menghilangkan garis tepi dari text box ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian format text box. Format text box ini menghilangkan colornya, kita hilangkan saja no color, maka dia tidak akan kelihatan. Nah, maka tidak akan tercetak, hanya teksnya saja. Ini garis yang putus-putus ini tidak akan ikut tercetak. Format text box ini kita hilangkan warnanya no color. Oke, nah ini untuk pembuatan kolom tanda tangan sangat bermanfaat sekali. Kita hilangkan. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kolom tanda tangan berbeda yang bisa kita atur sesuai keinginan. Ini kurang ke bawah, bisa tinggal kita geser saja. Mengaturnya bisa kita sesuaikan pengaturannya. Kita ratakan tengah, fontnya kita lebih besarkan misalkan. Text box sebenarnya jenisnya banyak sekali di sini. Ada berapa jenis text box bentuknya yang bisa teman-teman gunakan, tapi kalau untuk pembuatan yang sederhana menggunakan simple text box. Kemudian di sini ada quick parts, ini akan dipelajari lebih jauh. Kita lompat ke word art. Jadi teman-teman yang ingin membuat teks tulisan yang agak variatif bisa menggunakan word art. Di sini pilihannya macam-macam. Tinggal klik word artnya, teksnya dibuat di sini. Membuat apa? Misalkan Happy New Year. Dan oke, akan muncul
teks sesuai dengan pilihan tadi. Happy New Year. Formatnya kan kita pilihnya seperti ini tadi, ukurannya kita tinggal sesuaikan. Ini untuk membuat tulisan-tulisan yang artistik. Nah, ini tadi yang kita pilih ini kita ganti ini misalkan. Nah, ini tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini banyak sekali pilihannya untuk word art. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kalau ingin cepat-cepat membuat sebuah tulisan yang artistik, bisa menggunakan Microsoft Word seperti ini. Nah, itu adalah insert word art. Kemudian menu insert yang selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah equation. Ini adalah penulisan rumus-rumus yang bisa digunakan kalau teman-teman ingin menuliskan teks-teks matematika pada khususnya. Ini teks-teks matematika. Jadi rumus-rumusnya macam-macam di sini bentuknya. Pythagorean theorem, teorema Pythagoras, kuadratik, ini hukum kuadrat dan lain sebagainya. Atau mau memasukkan rumus baru di sini, bisa langsung teman-teman klik. Di sini ada penulisannya, misalkan pecahan, kita pilih pecahannya model apa. Seperti ini misalkan. Teman-teman tinggal klik bagian ini, misalkan di atas 5, di bawah 4. Nah, akan menjadi pecahan seperti itu. Itu adalah penulisan rumus. Kalau simbol, kita menambahkan simbol-simbol yang ada pada teks kita. Jadi kadang-kala kita pertemukan pada tulisan-tulisan yang menggunakan simbol tanda ini misalkan muncul-muncul. Nah, kita pilih aja. Banyak sekali simbol-simbol di sini yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Set, kita tutup, maka yang tadi R muncul di sini. Nah, itu adalah beberapa fungsi ribbon yang ada di Microsoft Word untuk tab menu insert. Nah, selanjutnya saya hapus dulu semua. Insert blank page. Nah, ini adalah blank page-nya. Kita bahas menu page layout. Nah, menu page layout ini adalah untuk menata halaman, tampilan halaman. Di sini biasanya digunakan untuk kebutuhan pencetakan. Jadi biar hasil cetak kita lebih maksimal dan rapi, maka kita perlu membuat pengaturan di layout, page layout. Pertama adalah di sini ada margin, ada tema. Tema di sini bisa kita pilih kalau kita mau menggunakan tema halaman. Ini seperti ini tema yang bervariasi. Tapi untuk kebutuhan dokumen umum, tema ini jarang digunakan. Jadi kita bisa langsung ke margin. Margin adalah batas area cetak. Jadi agar area cetak kita, teks-teks yang kita miliki tidak terlalu lebar atau tidak terlalu dekat dengan garis tepi atau jauh dengan garis tepi, maka kita bisa melakukan pembatasan di margin ini. Nah, margin ini sudah banyak, ada normal, marginnya sekian. Top itu adalah batas teks baris pertama ke bagian atas kertas. Kalau left dari tepi kiri kertas ke huruf pertama kita. Bottom adalah akhir baris paling bawah kita ke bagian tepi bawah kertas. Sedangkan right adalah batas huruf terakhir kita ke bagian paling kanan dari kertas. Nah, bisa kita pilih yang mana yang sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai, teman-teman bisa pilih custom margin. Nah, custom margin ini kita menentukan sendiri jarak yang umum ingin kita gunakan. Misalkan saya menggunakan ukuran umum untuk penulisan karya ilmiah, misalkan 4 cm dari atas, 4 cm dari kiri, kemudian 3 cm bawah, dan 3 cm ke bagian
kanan. Nah, seperti ini posisinya portrait atau landscape. Kita gunakan yang portrait saja, kemudian klik OK. Maka ukuran area kerjanya menjadi lebih sempit karena jaraknya ke garis kiri dan atasnya 4 cm. Nah, kalau kita lihat ini batasnya ini ada 0, 1, 2, 3 dan 4 cm ke atas, dan ke kiri ini ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Ke kanan juga 1, 2, 3 cm ke kanan sesuai dengan aturan yang sudah kita buat tadi. Nah, area kerjanya, area ketiknya jadi lebih sempit seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada orientation. Orientation ini adalah orientasi kertas. Kertasnya mau portrait, mau berdiri atau landscape, menyamping seperti ini. Ya, kalau menyamping seperti ini, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ukuran kertas yang kita gunakan. Ukuran kertas banyak sekali macamnya. Teman-teman bisa sesuaikan A4, letter, legal, A3, A3 plus, B4. Kalau tidak ada yang sesuai bisa menggunakan more paper size. Mau menggunakan apa? Kita tinggal pilih di sini. Nah, kalau tidak ada, pilih custom. Misalkan teman-teman mau menggunakan F4, umumnya F4 itu 21,5. Kita klik di sini 21,5 kali 33 cm, tingginya 33 cm. Kalau saya tidak salah, kurang lebih seperti itu ukuran F4. Maka ini oke. Maka area kerjanya jadi lebih besar. Nah, kemudian kolom. Ini kalau mau membuat bentuk kolom dalam teks kita. Jadi kertas itu mau kita bagi menjadi berapa bagian. Kolom ada 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi biasanya jarang digunakan. Ini biasanya kolom itu mirip seperti kalau teman-teman membaca koran. Jadi dalam koran biasanya dibuat beberapa kolom. Jadi akhirnya teksnya hanya pendek-pendek memanjang ke bawah, itu berkolom-kolom. Seperti itu contoh penggunaan kolom. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Sini kalau teman-teman ingin menambahkan watermark pada teks teman-teman, configuration ini download copy atau custom watermark. Mau menambahkan watermark apa? Tinggal pilih no watermark, picture watermark. Misalkan pilih gambar apa atau teks watermark. Nah, ini teksnya apa? Di sini misalkan belajar bareng Dul. Ini jenis fontnya, size-nya, maka watermarknya itu akan muncul di sini. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada watermark belajar bareng Dul. Ya, di sini muncul sebagai watermark. Karena watermark memang untuk background saja, jadi tidak terlihat jelas, tapi nanti tercetak. Itu adalah penggunaan watermark. Ini page color untuk memberikan warna pada halaman kita. Jadi tinggal pilih di sini. Ini page border, mau seperti apa bordernya tinggal pilih sesuai kebutuhan. Nah, untuk tab menu page layout, mungkin itu beberapa dasar yang perlu teman-teman pemula fahami dan bisa dipelajari pelan-pelan, step by step, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah menu reference. Reference ini adalah menu referensi yang biasanya sering digunakan terutama untuk table of content. Table of content ini sudah saya bahas lebih spesifik di video saya untuk pembuatan daftar isi khususnya. Jadi teman-teman bisa simak video. Khawatirnya kalau saya bahas di video ini nanti teman-teman pemula akan menjadi kebingungan. Jadi kita lewati aja reference, kita langsung ke my link. My link itu untuk menghubungkan antara Microsoft Word dengan kumpulan data yang ada di Microsoft Excel.
mailing ini biasanya kita gunakan untuk kebutuhan surat, misalkan isi suratnya, tujuannya itu bisa menggunakan mailing. Kebutuhan untuk mailing ini juga sama, sudah saya bahas di video pembuatan undangan menggunakan mailing. Teman-teman bisa akses di video tersebut. Silakan cari di kumpulan video di Belajar Bareng Dul, terutama di list Microsoft Word, di playing list yang Microsoft Word. Nah, menu selanjutnya ini ada menu review, ada menu view. Semua ini akan jarang digunakan untuk teman-teman pemula, karena ini ada hanya untuk mereview. Teman-teman yang biasanya sering gunakan untuk dasar adalah home, insert, back layout, hanya itu yang akan banyak digunakan. Oke, mungkin untuk pengenalan tombol-tombol yang ada di Microsoft Word bisa saya cukupkan untuk video kali ini. Kita akan coba membuat sebuah dokumen baru yang mungkin teman-teman bisa ikuti sebagai sebuah latihan. Jadi saya buka dokumen baru di sini, new, create. Nah, ini adalah untuk membuka dokumen baru. Di sini sudah terbuka dokumen 2. Saya atur dulu halamannya, saya menggunakan orientation landscape. Marginnya saya menggunakan normal saja. Kemudian size-nya saya menggunakan A4. Nah, di sini saya akan coba membantu teman-teman untuk belajar membuat sebuah undangan, misalkan undangan rapat. Jadi kita buat saja undangan rapat yang dengan pertama-tama kita membuat kop surat tentunya. Jadi biasanya untuk undangan resmi ada kop surat. Misalkan di sini saya anggap teman-teman penyemanya mungkin teman-teman dari siswa-siswi yang kebetulan pengurus OSIS di sekolah sedang ingin membuat undangan. Kita buat undangan untuk rapat OSIS, misalkan gini, organisasi siswa intra sekolah dalam kurung OSIS, misalkan di sini SMP Negeri 1 Tapen, alamatnya Jalan Raya Tapen nomor 13 Tapen Bondowoso, misalkan begitu aja kopnya begitu. Nah, biasanya kop itu bentuknya adalah center. Nah, karena ini jarak terlalu jauh, ini ada menu pengaturan. Ini jaraknya jadi 1 spasi, kemudian space before space-nya kita remove, maka ini menjadi lebih kecil. Fontnya kita kesesuaikan. Ini kita buat fontnya lebih besar. Kita ukurannya, zoomnya aja 100% biar kelihatan nanti seperti apa. Kita menggunakan Arial Black saja untuk kop suratnya. Nah, seperti ini. Misalkan seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan logo, misalkan logo OSIS. Logo OSIS misalkan picture. Kita cari logonya di mana, karena saya tidak punya logo OSIS. Mungkin kita pakai logo BBD aja. Saya pakai logo ini aja sebagai contoh ya teman-teman, nanti bisa menggunakan. Nah, ukuran logo seperti saya bilang tadi, ini di tag wrapping aja, front of tag, kemudian ukurnya dikecilkan sesuai kebutuhan. Ini klik pojok ini, kemudian tarik.
itu untuk mengecilkan ukuran image atau gambar. Nah, ini kita tempatkan di sebelah kiri sini biasanya posisi gambar. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan garis dengan menggunakan menu shape. Shape-nya shape garis akan muncul seperti ini. Kita beri garis di sini. Pastikan lurus. Nah, sudah jadi garis. Kalau garisnya kurang menarik, kita klik kanan, format auto shape-nya. Mau pakai double misalkan. Warnanya hitam, size-nya kurang besar misalkan. Oke, ini. Oh, ternyata tidak lurus. Kita luruskan. Ini. Nah, garis teman-teman bisa jadikan 2 baris boleh. Klik kanan, copy, paste. Untuk baris ini mau saya copy ke bawah, copy, kemudian ukurannya saya buat lebih besar dengan format sampai muncul tanda panah seperti ini. Teman-teman klik kanan, kemudian auto shape. Format auto shape ini saya mau buat ini lebih besar atau lebih lebar, 2 pt. Nah, ukurannya jadi tebal, barisnya tebal begini ya. Kita geser ke bawah aja dengan panah. Nah, jadi garisnya lebih rapi. Nah, kemudian setelah itu kita menuju ke bagian bawah. Nah, di bagian ini untuk surat resmi biasanya di bagian kiri itu kita rata kiri dulu. Jadi ada nomor surat, nomor berapa, kemudian perihal, itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke kanan, rata kanan kepada misalkan yang terhormat siapa di sini. Nah, begini model bentuk undangan ya. Kemudian kita kembali enter, kemudian rata kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, misalkan OSIS-nya punya salam khas, misalkan salam kemajuan dalam rangka, atau kita buat surat resmi aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dengan sehubungan dengan ini ya, dengan akan diadakannya lomba dalam dalam rangka peringatan hari besar keagamaan misalkan. Maka kami mengharap kehadiran rekan-rekan pengurus OSIS dan perwakilan kelas untuk hadir pada ini. Nah, kemudian acaranya kita buat di sini.
Agar lebih rapi, kita bisa memanfaatkan tombol tab. Jadi posisinya kan biasanya di tengah kan. Di tengah tab pertama kita letakkan di sini. Tab kedua kita letakkan di posisi 6 misalkan. Nah, kita tekan. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, tinggal tombol tab, dia akan meluncur pada garis bagian ini. Misalkan di sini acaranya apa? Tinggal tab titik 2. Rapat persiapan lomba, kan enter, kemudian tekan tombol tab lagi. Jadi tombol tab itu adalah tombol di bagian kiri kalau laptop, atau keyboard juga di bagian kiri di atas caps lock. Nah, ada tombol tab, klik lagi acara, kemudian waktu, hari aja biar spesifik, tab hari misalkan hari kita tab lagi. Jadi kalau menggunakan tab seperti ini akan lurus. Hari apa? Spasi misalkan hari Jumat. Tab lagi, tanggal, tab titik 2 spasi hari Jumat itu misalkan 5 Agustus 2022. Dan tab lagi, tempat, ruang meeting OSIS misalkan begitu. Nah, sudah itu kita beri kalimat penutupnya, mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kekompakan rekan-rekan seluruh pengurus OSIS dan perwakilan kelas untuk datang tepat waktu. Demikian surat undangan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di bagian bawah ini akan kita tambahkan kolom tanda tangan dengan memanfaatkan tabel tadi. Nah, untuk bagian isi ini kayaknya spasinya terlalu dekat, kita ganti jarak spasi antar barisnya, kita ganti 1,5. Ya, maknanya begitu. Kemudian tanda tangan kita insertkan di sini, kita menggunakan text box tadi. Text box di sini ada sekretaris OSIS misalkan, kita gunakan misalkan Putri Elvira. Sini biasanya kan ini untuk tanda tangan, ini garis bawah biasanya begitu. Kita gunakan underline dan rata tengah. Ini juga rata tengah. Kolomnya kita sesuaikan. Nah, kemudian ini biar enggak ngedit balik, kita edit dulu sebelum di copy. Klik kanan, format text box, kita hilangkan warna boxnya. Oke, jadi hilang.
Ini kita posisikan sebelah kiri di sini, move here. Ini ke kanan, copy here. Di sini ketua OSIS, misalkan di sini adalah Wahyu Hidayat. Oh, di bawah biasanya ada nomor Indo ya. Sorry. Misalkan di sini ada NIS. Terlalu jauh jaraknya. NIS. Tuh NIS tidak usah garis bawah. NIS-nya berapa? Isi berapa? Di sini juga begitu biasanya. Kita tambahkan NIS. NIS-nya berapa? Spasinya sesuaikan. Buang underline-nya. Kemudian sudah untuk ketua OSIS dan sekretarisnya di sini adalah biasanya pembina OSIS. Pembina OSIS, mengetahui pembina OSIS. Mengetahui pembina OSIS. Di sini kasih spasi yang pendek, menggunakan 0, space before-nya dihilangkan. Ini NIS-nya digunakan NIP. Nah, ini misalkan nama guru pembina OSIS-nya siapa? Misalkan Suratiningsih SPD. NIP-nya berapa? Tinggal ketikkan. Nah, ini sudah menjadi sebuah undangan resmi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti ini sudah tinggal mencetak. Jadi tinggal tadi page layoutnya di awal sudah di setting. Jadi teman-teman sudah bisa menyesuaikan halaman dengan settingan pencetakan yang sudah teman-teman tentukan di awal. Nah, setelah ini selesai, teman-teman tinggal save saja. Nah, sekarang cara menyimpannya adalah bisa langsung menggunakan Quick Access Toolbar di ini, yang tombol save ini, atau dari sini. Karena ini baru, kita temukan tombol save. Maka ini kita tulis file name-nya undangan rapat, misalkan begitu. Kemudian kita tentukan di sini filenya mau letakkan di mana. Kita pilih di sini, misalkan di D, mau di folder apa, kita cari di sini foldernya apa, gitu. Baru tekan save. Maka undangan rapat akan tertulis di sini. Yang tadi awalnya di sini dokumen 2 sudah menjadi undangan rapat, artinya dokumen ini sudah tersimpan dengan nama undangan rapat. Nah, sampai di sini semoga teman-teman yang baru mengenal dunia komputer, baru mengenal Microsoft Word, bisa menggunakan tutorial ini untuk membantu proses belajarnya, bisa bermanfaat dan membantu aktivitas teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, belum menyalakan tombol lonceng, silakan nyalakan tombol lonceng setelah menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update berita-berita video terbaru dari kami. Jangan lupa share video-video kami ke rekan-rekan yang membutuhkan tutorial di dunia komputer. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.